Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, ini adalah Mitsubishi Expander Cross yang CVT, yang mobil ini udah dapat diskon atau masih dapat diskon yang cukup besar karena mobil ini production date-nya di 2021. Mitsubishi Expander Cross facelift CVT, bukan yang premium package. Ini yang kasta kedua setelah premium package. Nah, kalau kalian menginginkan mobil segini, itu harganya di bawah 300 jutaan, maka segerakan untuk melakukan pemesanan terhadap mobil ini karena ini limited stock bosku. Stoknya sangat terbatas dan kalau kalian nggak inden atau nggak melakukan booking unit segera, maka kemungkinan mobil ini lepas atau pindah tangan ke pembeli yang lebih lincah kalau kalian nggak lincah. Nah, kalau kalian tertarik dengan mobil dengan wajah kayak gini, yang garang, yang compact, yang macho, untuk low SUV, menurut saya mobil ini adalah mobil yang sangat recommended. Lalu bagaimana kondisinya? Nah, ini tentu kondisinya baru. Kita bakal nunjukin sekelilingnya. Untuk bagian depannya dia udah pakai grill warna hitam karena ini yang facelift. Lalu kemudian ada lampu positioning lampnya di bagian atas, ada lampu utamanya pakai LED reflektor. Lalu kemudian di bawah ada lampu seinnya yang pakai bohlam. Ada fog lamp juga bosku. Nah, untuk velgnya sebenarnya ada dua nih ya, yang dapat diskon sebanyak itu termasuk yang premium warna hitam ini juga. Jadi ada premium warna hitam dengan yang CVT warna putih. Kedua-duanya dapat diskon yang melimpah. Nah, termasuk yang ini nih. Ini kasta paling mewahnya si Mitsubishi Expander Cross. Kalian tinggal pilih di antara keduanya nih, mau yang mana. Wih, cakep bosku. Untuk harganya yang ini di angka 312 jutaan. Tapi karena diskon PPNBM atau diskon yang melimpah itu, mobil ini praktis di bawah 300 jutaan. Untuk lebih jelasnya hubungi kontak kita di deskripsi sekali lagi. Nah, ini yang keren ya. Ada garis dynamic shield-nya yang lebih mengotak. Ada yang bilang bahwa muka si Expander Cross ini lebih garang ketimbang si Expander edisi terbaru. Expander Cross lebih mengotak ala-ala Triton, Expander non-cross itu lebih ala-ala Pajero. Tapi ya itu masing-masing seleranya beda. Nah, di sini kita lihat ya, dia memang 2021 tapi production date-nya di akhir 2021, akhir tahun. Jadi so far dikit lagi menyeberang menjadi 2022. Nah, untuk velgnya dia pakai yang ring 17 sama dengan yang ada di Ultimate sehingga praktis. Ground clearance ya, kalau nggak salah setinggi yang ada di Ultimate, sama dengan yang Expander Cross Premium ini bosku. Jadi ada dua yang masih ready, yang premium dengan yang CVT ini. Nanti kita tunjukin yang premium juga. Nah, terus ini dia udah pakai untuk yang CVT ini dia udah pakai smart key keyless karena mobilnya memang udah edisi terbaru, edisi facelift. Nah, untuk interiornya nanti bakal kita tunjukin bagian dalamnya. Mobil ini juga udah pakai, ini yang bikin mobil ini jadi kelihatan lebih SUV. Jadi ada side skirtnya antara kiri dan kanan, lalu kemudian ada over fender di bagian depan situ, jadi kelihatan lebih maco. Cuman kalau mau lebih keren lagi, ini offset bannya ditambah keluar atau dipasangin spacer gitu, jadi bannya agak keluar dan kelihatan lebih sporty lagi. Nah, untuk belakang, oke, dia masih pakai remnya masih pakai tromol, belum pakai yang disc brake kayak si all new BR-V, tapi secara fungsi rem tromol ini juga memiliki fungsi yang cukup baik. Di situ ada motor buat electric parking brake-nya karena mobil ini udah dilengkapi dengan EPB dengan auto hold. Nah, cukup komplit ya. Lalu kemudian untuk bagian belakangnya sih nggak ada perubahan dengan yang edisi sebelumnya. Bedanya antara yang ini dengan yang premium pakai V-Coil untuk kaca filmnya, yang ini pakai ICU. Itu aja sih bedanya. Lalu kemudian udah pakai kamera mundur juga di bagian bawah itu. Lalu kemudian ada sensor parkir di bagian bawah, dan untuk bumper belakangnya dia bentuknya mengotak juga sama kayak mobilnya. Kalau si Expander kan dia agak lancip-lancip dikit ya. Agak lekukannya nggak mengotak gitu, nggak patah-patah. Kalau si Expander Cross ini lekukannya lebih patah-patah kayak gitu. Nah, itu bosku. Terus untuk bagasinya dia masih belum yang pakai tombol ya bukaannya. Dia masih yang pakai kayak buka pintu biasa. Nah, ada kitab-kitabnya di bagian sini. Tempat penyimpanannya ini yang cukup mewah juga karena dia pakai material yang keras dengan material plastik kayak gitu.
Kemudian sebelah kanannya ada tempat penyimpanan lagi, kiri dan kanan jadi praktis. Sebenarnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan termasuk di bagian atas ini bisa naruh barang dengan dimensi yang cukup besar. Untuk interiornya dia pakai jok yang fabric kayak gini dengan warna blue navy perpaduan dengan warna hitam. Jadi kalau kalian menginginkan mobil ini dengan harga lebih murah dari Expander Ultimate, ya mobil ini tentu lebih menarik dengan fitur yang lebih lengkap juga. Karena fitur yang ada di Expander Ultimate juga sepertinya ada di mobil ini bosku. Cuman kalian mesti lebih lincah dan lebih cepat lagi biar nggak, kalau bahasa Makassarnya, biar nggak dilumbai. Oh by the way, mobil ini lokasinya ada di Makassar bosku. Dan kita ada cabang di Jakarta juga, termasuk ada di Kendari, ada di Palu, dan seluruh wilayah bagian Indonesia Timur atau Indonesia bagian Timur. Kerennya lagi, mobil ini udah pakai roof rail di atas, termasuk shark fin antena. Dan sekarang kita intip baris keduanya sebelum kita ke bagian depan. Di baris kedua dia udah pakai kulit di sini dengan jahitan asli, pastinya di bagian bawah juga ada. Lalu kemudian ini joknya perpaduan antara warna hitam dengan blue navy, yang ada di luar nih blue navy. Enaknya si Expander dan Expander Cross adalah legroomnya luas, sekalipun ini ground clearance-nya tinggi, nggak begitu tinggi untuk kita naik, apalagi bukan pintunya ini sebenarnya sangat lebar. Cuman di sini kehalang sama mobil yang sebelahnya, jadi kita nggak bisa praktekkan, tapi sangat lebar, hampir 90 derajat untuk bukaan pintunya bos. Dan ini untuk akses ke belakang. Jadi sebenarnya memang comfortnya si Expander nggak cuma pada saat dikemudikan, tapi pada saat kita naik dan turun ke mobilnya, karena mobil ini betul-betul membuat penumpang itu nyaman dengan mudah untuk naik ke belakang, karena lipatan kursinya ini sangat jauh ke depan. Jadi benar-benar akses untuk kita naik turun itu sangat mudah. Oke, jok yang ada di belakang itu nggak selega yang ada di tengah, karena memang yang di belakang biasanya untuk anak kecil atau orang dengan dimensi badan yang tidak terlalu besar. Nah, kayak gini bosku. Untuk interiornya, dia warna hitam, untuk bagian pintunya ada yang lainnya, sehingga memang mobil ini lebih kalem. Kalau orang nggak suka Ultimate karena Ultimate warnanya terang, dan Ultimate itu harganya lebih mahal dari ini, kecuali Ultimate-nya yang 2021 juga ya, itu pastinya lebih murah Ultimate, karena untuk harga dasarnya yang ini 312, yang Ultimate itu 301. Cuman memang ya ini lebih gagah dan lebih maco di mana-mana, cuman lebih mewah kelihatan si Ultimate aja. Untuk bagian kokpit atau bagian kemudi di sini, sandaran tangan, dudukan tangan jadi sama, pakai material yang soft touch di situ. Lalu kemudian di bagian bawah ada tombol buat power window-nya, dan untuk yang sisi driver dia udah auto untuk power window-nya, ada lock unlock door-nya dengan lock unlock window-nya. Terus ada ini buka tutup pintunya, dia warnanya chrome dengan lock unlock-nya di warna hitam di sini. Untuk yang ini dia joknya sama seperti yang ada di Sport ya, cuman yang Sport itu warna hitam aja, Expander Sport. Kalau ini perpaduan antara warna hitam dengan blue navy. Sekali lagi udah ada pengaturan buat high adjuster atau ketinggian joknya, bisa diatur juga buat sudut reclining-nya dan buat sliding. Yang mewah dari mobil ini adalah adanya cruise control yang juga disematkan di mobil ini. Kalau di Expander hanya ada di Ultimate, kalau ini untuk yang CVT Expander Cross CVT pun udah dilengkapi dengan cruise control yang ada di sini bos. Dan ini benar-benar memanjakan kaki kita pada saat kita mengemudi. Kaki kita bisa istirahat dan tangan kita yang memainkan kecepatan mobil, menaikkan dan menurunkan kecepatan mobil hanya dengan joystick yang ada di situ. Lalu kemudian ada start dan stop engine button, karena mobil ini udah smart keyless. Di bawah ada auto start dan stop engine, jadi mobilnya jadi lebih irit dan lebih hemat. Pada saat di lampu merah bisa mati sendiri mesinnya, pada saat kita ngerem dan mobilnya berhenti, dan kalau kita mau jalan lagi tinggal nginjek gas, mobilnya akan on sendiri. Stability controlnya ada, pengaturan spionnya juga ada, dan spionnya available untuk retract. Soft touch di sini, di atas juga soft touch untuk akses ke MID-nya kayak gini. Tinggal pencet-pencet yang ini, maka MID-nya bisa diakses untuk kita ngelihat info apa aja. Nah ini ada cup holdernya, lalu kemudian udah pakai electric parking brake dengan auto hold, dan mobil ini transmisinya CVT Matic, jadi lebih comfort, lebih nyaman, nggak gerusa-gerusu dan nggak mengagetkan. Oke, akselerasi yang Matic biasa tuh lebih bagus, tapi ini lebih nyaman dan lebih hemat bahan bakar. AC-nya udah pakai AC digital tapi dialnya manual, jadi lebih
mudah untuk dioperasikan sambil kita mengemudi. Head unitnya pakai yang 9 inch kalau nggak salah, lebih besar. Lalu kemudian di atas ada spion tengahnya yang dia udah pakai manual, dia masih pakai manual dimming, belum yang elektrik. Untuk armrestnya dia dibalut kulit bosku, sekalipun joknya belum kulit tapi armrestnya dibalut kulit, dan di sini bisa naruh barang dengan jumlah yang cukup banyak, dan di bagian dalam sini bisa buat naruh tempat tisu bos. Jadi cukup komplit. Tempat penyimpanan barang di bagian sebelah kiri, lalu kemudian di bagian bawahnya lagi ada kargo yang lebih besar lagi. Lalu kemudian ada power outlet di bagian situ, dan USB slot buat kita charging handphone. Termasuk di bagian belakang sini kalau nggak salah ada juga. Nah bosku, kalau kalian tertarik dengan mobil ini sekali lagi dipasarkan di bawah 300 juta, praktis harganya di bawah 300 juta. Itu malah lebih murah dari Toyota Veloz maybe kalau misalkan kalian tertarik mobil ini. Bahkan lebih murah dari lebih murah dari Expander Ultimate. Kalau si Expander Ultimate itu kena harga normal. Tapi kalau Expander Ultimate-nya juga dapat potongan PPNBM, maka yang ini juga menjadi sedikit lebih mahal daripada si Expander Ultimate. Nah itu bosku yang bisa kita update mengenai si Mitsubishi Expander ini. Semoga ini bermanfaat, dan buat kalian yang tertarik jangan malu-malu, segerakan untuk booking unitnya mumpung masih ready bosku, dan ini stoknya very limited edition. Makasih sekali lagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.